Pertama-tama saya ucap terima kasih pada panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk membawakan topik ini. Topik saya adalah update dan komprehensif manajemen dari sepsis. Seperti kita ketahui, sepsis ini merupakan suatu kondisi darurat medis karena tubuh kita memberikan respon terhadap infeksi yang menyebabkan disfungsi organ. Disfungsi organ ini bisa menyebabkan apa? Reaksi tubuh kita ini merusak organ kita sendiri. Akibatnya apa? Bisa menjadi shock, gagal organ multiple, dan bahkan kematian. Terutama bila tidak dapat dideteksi secara dini dan ditangani secara tepat. Meskipun kita tahu banyak kemajuan tentang patofisiologi, alat-alat monitoring hemodinamik, teknik resusitasi, tapi sepsis masih menjadi penyebab kematian dan morbiditas yang pada pasien sakit kritis. Coba kita lihat nanti update guideline terbaru. Ini akan saya bawakan topik ini. Kita lihat pertama adalah tentang definisi. Definisi ini berubah dari waktu ke waktu. Sejak zaman Hippocrates 400 sebelum Masehi sampai terakhir definisinya adalah 2016, itu sepsis 3. Diharapkan ke depannya definisi akan berubah lagi, mungkin sepsis 4. Tidak lagi hanya menandakan sindroma klinik, tapi merupakan suatu penyakit yang dapat diidentifikasi melalui biomarker. Jadi trennya nanti akan menuju endotype dari sepsis. Kita lihat dulu yang kita bahas sekarang adalah evolusi dari sepsis 1, 2, dan 3. Definisi selalu berubah dari waktu ke waktu. Kita lihat sepsis 1 dan 2 ini masih menyatakan adanya SIRS, severe sepsis. Kalau ada sepsis 3, ini melebur hilang, masuk ke dalam definisi, itu disfungsi organ. Untuk septic shock, pada sepsis 3, ini sudah menyantumkan target MAP dan ada kata letak. Ini adalah perubahan definisi dari sepsis. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kata guideline. Guideline juga berubah dari waktu ke waktu. Kita mengenal surviving sepsis campaign, kita lihat dari 2002 sampai 2022. Sehingga muncullah guideline kita yang terbaru 2021, dan ini selalu diperbarui dari waktu ke waktu. Yang dulu mungkin rekomendasinya kuat menjadi rekomendasi lemah karena adanya evidence yang ada. Kita lihat guideline baru apa tentang screening dan tentang manajemen. Saya mulai dari screening. Mengingat sepsis itu adalah suatu gawat darurat medis, maka deteksi dini, penanganan secara awal itu sangat penting. Sehingga diharapkan semua institusi pelayanan kesehatan ini membuat suatu seperti flow sheet ya. Bagaimana kalau pasien datang ke sepsis, ciri-ciri seperti apa yang harus ditangani dan sebagainya. Sehingga dianjurkan untuk membuat seperti form seperti ini untuk early sepsis dan penanganan secara awal. Yang kedua, update kedua adalah tentang ISOPA. ISOPA sendiri tidak boleh dipakai sebagai tunggal untuk mengalahkan SIRS, NEWS, MIUS, dan sebagainya. Kenapa? Kita lihat untuk sepsis campaign 2016, ISOPA menjadi salah satu untuk menentukan diagnosis. Kita mulai dari ISOPA, kemudian SOPA score, akhirnya sepsis. Nah, ternyata 2018 kita lihat penelitian menunjukkan bahwa ISOPA itu lebih berkaitan dengan mortalitas, sedangkan SIRS itu lebih untuk diagnosa sepsis. Ini adalah suatu meta-analisis dipublikasi di CHEST 2018. Kemudian kita lihat tentang manajemen. Manajemen selalu kita berkaitan dengan apa? 1 hour bundle. Dulu kita mengenal 3 jam, 6 jam, sekarang di surviving sepsis campaign itu menjadi 1 hour bundle. 1 hour bundle-nya apa? Letak, kultur, antibiotik, antimikroba, kemudian cairan, kemudian vasopresor. Nah, ini akan coba kita lihat satu-satu. Pertama tentang letak. Penelitian menunjukkan pada pasien sepsis dengan kadar letak tinggi itu mortalitasnya tinggi. Tetapi tidak ada data yang berapa yang harus dilakukan intervensi agresif. Nah, sehingga surviving sepsis campaign itu menganjurkan
suggestion untuk cek laktat, dan tidak semua center kita bisa cek laktat. Yang kedua adalah tentang manajemen infeksi. Langkah kedua kan kita kultur dan antimikroba. Nah, sekarang kita lihat manajemen infeksi ini apa? Kultur wajib dilakukan untuk menginhibisi kuman sebelum pemberian antibiotik. Kita akan mengambil darah 2 botol minimal, ya, dan kalau perlu serial karena mengingat transit bakteriemia itu sangat singkat. Yang kedua adalah tentang guideline bagaimana kita memberikan antibiotik. Ini dari Martinez dan kawan-kawan cukup baik. Pertama adalah kita harus masalah waktu, kapan kita memberikan antibiotik. Kedua, efeknya adalah bakterisida, jangan memakai bakteriostatik. Ketiga, harus kita kira-kira untuk empirik kita itu meng-coverage patogen yang akan terjadi, dan pikirkan kira-kira kuman kita MDR atau tidak. Yang ketiga adalah bisa dipandu dengan tool yang sederhana. Misalnya ini pengecekan gram positif, gram negatif dan sebagainya. Sudah ada penelitian yang biofire ya, dalam 3 jam itu sudah bisa ada keluar kuman. Dan setelah kita tahu kita butuh antibiotik, maka harus tepat dosis, tepat cara pemberian. Kalau bisa, yakin bahwa obat yang kita bisa masuk ke jaringan. Kemudian kita harus melakukan eskalasi maupun deeskalasi berdasarkan hasil bakteri mikrobiologis yang ada, dan usahakan short duration, tidak berlama-lama antibiotik kita. Pada kondisi-kondisi khusus, pasien-pasien yang gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, pasien hipoalbumin, maka dosis harus dititrasi berdasarkan PKPD. Nah, sekarang kita lihat ini. Dari guideline baru mengatakan bahwa pasien dengan shock, pasien yang sangat curiga sepsis, maka antibiotik diberikan dalam 1 jam pertama. Kalau kita ragu, masih boleh sampai 3 jam. Kenapa ini terjadi? Meskipun rekomendasinya yang ini strong ya, yang pertama ini strong, yang kedua itu lemah. Kita lihat alasan. Kalau kita bisa memberikan antibiotik dalam 3 jam, maka survival rate-nya cukup tinggi, 80-85%. Tapi seandainya sepsis sudah kita tegak, kita delay 1 jam, maka survival-nya menurun atau mortalitasnya meningkat 12%. Ini dasarnya itu. Kemudian kita lihat yang kedua, kapan kita memulai antibiotik? Apakah kita harus pakai biomarker? Di sini ada procalcitonin? Tidak. Karena procalcitonin meskipun cukup sensitif, ya 77% dan spesifik 79%. Dan ada penelitian yang memakai procalcitonin ternyata tidak menurunkan kebutuhan antibiotik. Kita ingat, antibiotik itu pisau bermata dua. Kalau kita overdose, bahaya muncul. Kita underdose, pasiennya mati. Jadi betul-betul harus selektif. Nah, kemudian kita lihat antimicrobial choice. Kalau pasiennya high risk MDR, pasiennya high risk MRSA, maka wajib mengcover di situ. Kalau pada MDR, 2 antibiotik. Tapi kalau sudah kita tahu kumannya, maka tidak boleh memakai 2 antibiotik. Deeskalasi 1 antibiotik. Nah, kita lihat guideline recommendation untuk double antibiotik. Ini adalah guideline pada neutropenic dengan sepsis dan pasien MDR, kira-kira kuman-kuman yang Acinetobacter dan sebagainya. Infeksi dengan gagal napas dan septic shock, infeksi dengan Staphylococcus pneumonia. Ini yang dipublikasi itu. Dan meskipun kita lihat dari data ini, mortalitasnya membaik dibandingkan yang satu, tapi ini secara statistik tidak bermakna. Kemudian antifungal gimana untuk empirik? Hanya dipakai pada pasien yang high risk. Kalau low risk tidak. Kemudian antiviral tidak ada rekomendasi karena insiden viral itu cuma kurang 4% dan umat berbeda-beda. Antibiotik berbeda, antiviral juga berbeda-beda. Ini adalah kira-kira kapan kita harus memakai profilaksis antifungal, terutama pasien-pasien dengan imunokompromis, neutropenia, HIV,
pasca kemo dan sebagainya. Kemudian ini adalah PKPD. Antibiotik yang kita berikan itu kita mengenal time dependent dan dose dependent. Pada time dependent misalnya beta-lactam dianjurkan kita memberikan yang prolong intervensi. Yang merah ini kita lihat ini adalah yang konvensional. Pada time dependent kita butuh MIC lebih dari 4 kali sebab interval. Jadi kalau kita prolong intervensi yang biru kita melihat dia lebih lama. Lebih bagus adalah continuous. Tapi hati-hati, tidak semua obat stabil untuk 24 jam. Kemudian kita lihat, ini adalah PKPD, obat-obat yang bisa kita pakai. Kalau aminoglycoside itu adalah dose pendek, jadi butuh single dose gede untuk mencapai AUC yang tinggi. Kemudian ini adalah, jangan lupa, antibiotik tidak bisa masuk ke semua infeksi yang kadang-kadang di dalam. Jadi source control itu penting. Ini adalah kira-kira sumber infeksi kita. Tapi harus kita ingat, yang paling sering kita lihat adalah alat-alat yang kita pakai. CVC, kateter, implan dan sebagainya. Ya. Kemudian masalah deeskalasi, durasi dan biomarker. Dianjurkan untuk melakukan usaha deeskalasi dari waktu ke waktu berdasarkan antibiotik yang ada. Kalau ada kuat source control, maka durasinya pendek. Nah, ini kembali untuk deeskalasi kita boleh pakai proparacetamol meskipun lebih recommendation. Kita lihat ini adalah assessmentnya ya. Kenapa ini pendek lebih? Ini contoh di sini 5 hari dan 10 hari itu hasilnya sama. Cuma kadang-kadang kita nggak berani. Kalau sudah winning team, ya lanjut aja. Itu. Kemudian kita lihat ini adalah prorata penelitian membuktikan bagaimana kita melakukan deeskalasi berdasarkan hasil proparacetamol. Kita sampai ke hemodynamic management. Kita tahu bahwa ini adalah gawat darurat medis. Jadi kita butuh resusitasi. Anjurannya meskipun demam masih 30 cc dalam waktu 3 jam. Ya, boleh ditambahkan berdasarkan status hemodinamik. Nah, untuk monitoring status hemodinamik kita memakai dynamic, tidak statis. Ya, dynamic di sini adalah lactate, clearance, BBB dan sebagainya. Targetnya tetap MAP 65 ya, dan dalam 6 jam sudah bisa masuk ke ICU. Nah, sekarang kita lihat untuk fluid terapi. Selalu ada kontroversi dulu antara kristaloid dan koloid, antara balan cairan dengan non balan cairan, antara konservatif dengan liberal. Kita lihat ini. Sekarang tidak ada pertentangan lagi antara koloid dengan kristaloid. Hash, Kilapusa, Dextran dan sebagainya itu abandoned pada sepsis karena hasilnya tidak menurunkan mortalitas. Untuk albumin bagaimana? Safe study awalnya menunjukkan tidak ada gunanya, tapi pada subkelompok tertentu itu berguna. Tapi pada traumatic brain injury albumin tidak meningkatkan mortalitas. Albios itu menunjukkan kalau diresusitasi mempertahankan albumin di atas 3. Apakah akan menurunkan mortalitas? Ternyata tidak. Tapi masih ada satu ARIS yang langsung ongoing yang juga melakukan yang sama, kita tunggu hasilnya. Apakah tetap albumin harus dipertahankan di atas 3 pada pasien sepsis? Nah, kemudian kita lihat, ini adalah balance cairan. Penelitian ini plus tadi kita lihat tidak ada manfaatnya pada basic study, balance cairan juga tidak berbeda dengan salin, dan ini meta-analisis juga tidak ada beda untuk mortalitas. Jadi mau pakai balance non balance sama aja hasilnya. Ya, ini RCT-nya. Kemudian kita lihat restricted dengan liberal. Dia tidak punya banyak data. Ternyata dalam penelitian ini tidak banyak menurunkan mortalitas pada kelompok study. Nah, sekarang kita lihat ini adalah evolusi. Bagaimana dulu awalnya sepsis dianggap sebagai kekurangan cairan, berubah menjadi sepsis itu adalah suatu keadaan vasoplegi.
sehingga batasannya 30 cc itu sangat lemah dan menjadi pertentangan. Akhirnya kita selalu pada sepsis selalu mulai dengan vasopresor. Kita lihat ini EGDT Emmanuel Rivers 2021 itu memakai target cairannya banyak banget. Kemudian karena itu berhasil menurunkan mortalitas. Kemudian kita lihat SSC 1, 2, dan 3 ini menjadi harus EGDT. Tapi pada 2014 itu muncul yang meneliti EGDT lagi, yaitu proses RS promis. Hasilnya apa? Tidak menurunkan mortalitas. Sehingga muncullah low study, restricted cairan, dan terakhir adalah bahwa sepsis itu vasoprenik, bukan volume defisit. Nah, sehingga pilihannya apa? Vasopresor yang harus kita mainkan. Pilihan pertama adalah norepinephrine. Ya, targetnya MAP 65. Boleh periferi. Dulu selalu di ruang sentral karena periferi takut ekstravasasi. Kalau ternyata MAP tidak mencapai, boleh kita tambahkan vasopresor. Kalau ini tidak tercapai, tambahkan epinephrine. Dopamin di-reserve hanya pada pasien-pasien dengan bradikardie karena di efek takikardie. Tidak ada lagi kita mengenal low dose dopamin pada pasien-pasien sepsis. Dobutamine kalau kita ada bukti bahwa dia myokardial depresan, ejection fraction jelek, boleh pakai dobutamine dan dosisnya adalah literasi biasanya. Nah, ini kita beralih ke topik penunjang lainnya. Ventilasi tidak banyak-banyak. Update yang baru selalu targetnya adalah yang kita pakai 8892 ya. Meskipun ini PPD-nya lemah, HFNC lebih dianjurkan daripada NIV karena menurunkan mortalitas. Pada ARDS tetap protokol ARDS, low tidal volume, P plato 30 HRV. Pada moderate CVRS bisa recombinant manuver. Prone position dianjurkan, tapi lebih dari 12 jam. Pelumpuh otot boleh dikasih, tapi jangan continuous. Kalau kita dengan ventilasi mekanik gagal, maka ECMO menjadi pilihan. Tidak semua center kita punya. Steroid menjadi menarik, selalu kontroversi. Ini dianjurkan, boleh pakai. Konsepnya adalah adrenal insufficiency. Kita bisa pakai hidrokortison. Waktunya 2,5 menit. Iya, saya akan cepat ya. Ini penelitiannya, RCT-nya. Pada approach itu berguna, pada adrenal itu tidak berguna. Kemudian, nah ini untuk transfusi komponen darah, restriktif ya. Tidak boleh FFP untuk mengkoreksi ya. Profilaktis platelet boleh. Eritropoietin tidak ada tempatnya. Untuk glucose control ini baik, pakai nice sugar. Targetnya kurang 180 ya. Kemudian kita lihat PDE tetap harus dilakukan ya dengan farmakologi prophylaxis. Low weight molecular heparin lebih bagus daripada antracell heparin untuk mencegah DVT. Ulcer prophylaxis hanya dilakukan pada pasien-pasien high risk, mechanical ventilation, koagulopati. Kemudian ini tidak boleh. Antitrombin, IVIG, vitamin C, Big Nut, kecuali pasiennya akin ya dengan pH kurang 7,2. PRA Swangan tidak dianjurkan, beta agonis tidak diberikan kecuali ada bronkospasme. Nah, nutrisi jangan lupa. Early feeding dianjurkan dalam 72 jam. Kalau bisa full kalori adalah tropik feeding untuk masa usus. Entral diberi jadi utama ya. Kalau risiko aspirasi maka dipasang post-pyloric feeding. Nah, saya kira 32 slide. RRT ini bukan indikasinya oliguria atau kreatinine meningkat. Kemudian mau continuous atau intermittent sama saja. Cuma continuous itu baiknya apa? Pada pasien-pasien yang hemodinamik tidak
tidak stabil ini sangat bermanfaat. Dan kemudian sebagai penutup, kita tahu rekoversi awal dan treatment yang tepat itu akan merupakan tonggak dari sepsis manajemen. Jadi perlu identifikasi cepat supaya pasien tidak berkembang menjadi shock dan menuju kematian. Modalitas kita apa? Kontrol infeksi, manajemen, hemodinamik. Ya, pakai apa? Buat awal bandel. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih Dr.